Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya inilah kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa melakukan pembelajaran pada kali ini. Salawat serta salam ta'ala pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Kali ini kita sebelum memasuki pelajaran kita absen dulu ya. Baik. Feni, hadir Ibu. Hastuti, hadir Ibu. Ana, hadir Ibu. Baik, serasa hadir semua ya. Kita akan memasuki materi. Langsung saja kita memasuki materi pada pagi kali ini, yaitu materi mengenai stratifikasi sosial. Baiklah anak-anak, silahkan naikkan buku catatan kalian karena nantinya akan ada poin-poin yang penting yang harus dicatat. Baiklah, pertama-tama kalian tahu nggak apa itu stratifikasi sosial? Saya Bu, ya silahkan Feni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Jadi stratifikasi sosial itu menurut saya adalah suatu pembagian yang dimana orang-orang itu atau masyarakat dibagi berdasarkan peran mereka. Bagus jawabannya ya. Feni bisa menangkap dari kehidupan sehari-hari Feni mengenai stratifikasi sosial ini. Oke. Nah, jadi stratifikasi sosial itu suatu keadaan di mana kelompok itu dibagi menjadi 3 lapisan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kelas sosial, terus yang kedua status sosial, dan yang terakhir berdasarkan kasta. Jadi mereka itu dibagi-bagi berdasarkan 3 hal tersebut. Oke, anak-anak bisa lihat dulu apakah di lingkungan sekitar kalian masih terjadi atau ada kejadian berupa stratifikasi sosial atau pembagian kelompok. Iya, masih ada ya. Masih ada. Dan itu ada mungkin sangat sulit untuk dihilangkan. Oke, silahkan kalian amati dulu video yang telah Ibu kirimkan. Video itu mengenai stratifikasi sosial. Ya, caranya kerjanya gimana? Maksudnya itu sejarahnya Ibu bisa berjalan jalan itu mulai dari kapan gitu? Udah lama deh. Dari kapan tuh Bu? Udah apa tuh? Anak saya masih kecil-kecil ya. Tahun 9 berapa ya? 98 atau 96? Itu udah lama tahu Bu. Kalau untuk pengetahuan sendiri menurut Ibu udah cukup belum untuk ngomongin sebetulnya? Belum lah. Kalau saya itu udah punya ide besar dulu jas waktu setelah Bu ilmu kuat banget Bu bisa bertahan sampai sejauh ini. Terus sekarang Bu kalau anak sudah berapa? Anak sudah keluarga. Berarti Bu udah punya cucu? Udah 3. Itu cucunya daripada sekolah semua ya? Ya, 1 udah. Yang 1 kan udah Jakarta semua. Merantau semua ya? Itulah. Ya,
karena orang nggak punya ya roda kehidupan. Mungkin seperti amin. Ibu kita minum dulu. Ya, maaf Ibu. Ya, mari. Ya. Namanya Pandi. Dia 35. Bapak jualan apa nih, Pak? bulan bakso bakar. Yang baru satu nih. Sebelumnya batagor. Ya kadang namanya jualan kan ada pasang surutnya, kadang ada pas COVID itu, nah kan nggak bisa pula kan. Kita bakso bakar bisa bawa keliling. Kalau batagor kan biasanya kan udah repot. Kalau bakso kan bisa. Kan suka dukanya itu ya kena matahari, kadang hujan-hujanan, namanya orang jualan pastilah. Ya semangat jualan itu karena anak dan istri untuk keluarga. Kata-kata motivasinya gitu, Bang. Ya selagi kita rajin untuk usaha ada aja rezeki. Ya kalau malas-malasan ya udah di rumah aja. Nah, baik, dari videonya ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu sendiri yang akan bertanya. Oke, mengapa stereotipasi sosial ini disebut sebagai permasalahan sosial? Ada yang tahu? Ayo. Jadi stereotipasi sosial ini bisa dikatakan sebagai permasalahan sosial karena adanya pembagian-pembagian yang dilakukan itu bisa mengacaukan atau membuat kekacauan di mana mereka itu tidak diperlakukan secara adil. Nah, oke, kalau begitu, kalau misalnya stereotipasi sosial ini dihilangkan, apakah keadilan akan tercipta sebagaimana mestinya? Ada yang tahu? Ayo. Oke, Ibu berikan sedikit bayangan ya. Penghilangan sertifikasi sosial ini tidak ada kaitannya dengan keadilan, karena sertifikasi sosial ini sebenarnya sangat bagus karena semua orang itu dibagi, yaitu berdasarkan apa yang mereka peroleh, apa yang mereka sudah dapatkan dari yang mungkin dari lahir ataupun dari usaha mereka. Ya bisa jadi ketika sertifikasi sosial ini dihilangkan, ya ada keadilan yang terjadi, tapi keadilan sendiri itu juga terpicu oleh sistem. Nah, ketika sistemnya itu bagus, otomatis ada keadilan. Ya biarpun stratifikasi sosial ini masih terjadi dan juga masih dilakukan, itu tidak mempengaruhi sama sekali keadilan. Karena keadilan itu dipengaruhi oleh sistem yang dibuat. Ketika sistem itu berjalan dengan baik, ketika sistem itu membuat orang itu bisa mengakses sama rata tanpa membeda-bedakan, maka dari situlah keadilan tercipta. Oke anak-anak, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan mungkin dari konsep atau luaran dari materi stratifikasi sosial? Baik, jika sudah tidak ada, kita tutup saja ya untuk materi kali ini. Sampai sini aja, dan selanjutnya silahkan membaca doa dulu sebelum kita tutup. Oke, ketua kelas silahkan dipimpin untuk penutupan hari ini. Amin. Oke anak-anak, terima kasih ya. Selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan mengenai materi jenis dan juga karakteristik stratifikasi sosial. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.